Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan 10 ini hari dengan mata kuliah ekonomi STM pada materi unemployment atau pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Jenis dan macam pengangguran bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Setengah menganggur atau under unemployment adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Pengangguran terbuka atau open unemployment adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara optimal. Berdasarkan penyebab itu ada yang pertama pengangguran friksional atau frictional unemployment. Pengangguran friksional adalah pengangguran sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerja. Penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan tentukan pembuka lapangan kerja. Jadi contohnya ini misalnya pada karakteristik atau dilihat dari tamat selesai atau sekolah ya SMA atau kuliah S1 berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan itu membutuhkan tamatan terakhirnya itu SMA atau S1. Sementara si pelamar masih memiliki ya, tamatan SMP atau hanya sekedar SD gitu. Jadi tidak bisa memenuhi tuntutan dari perusahaan tersebut. Kedua, pengangguran konjungtural atau cycle unemployment. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang atau naik turunnya kehidupan perekonomian atau siklus ekonomi. Jadi dalam siklus ekonomi contohnya perubahan siklus misalnya dari zamannya perdagangan jadi zamannya industri seperti itu. Yang ketiga adalah pengangguran struktural unemployment. Adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan penggunaan teknologi, dan akibat kebijakan pemerintah. Jadi pengangguran struktural ini termasuk juga dia ke dalam pengangguran konjungtural juga ya. Tapi dalam konjungtural dia ada siklus ekonomi itu naik turun gitu. Kalau di sini pengangguran struktural diakibatkan oleh permintaan dari si penyedia tenaga kerja itu berkurang ya. Terus kemajuan dan penggunaan teknologi yang semakin canggih dan kebijakan pemerintah misalnya dalam SOP ya, standar operasional prosedur yang meminta setiap pelamar itu memenuhi kriteria dari suatu perusahaan tersebut seperti itu. 4. Pengangguran musiman atau seasonal unemployment. Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya itu seperti petani yang menanti musim tanam, ya, pedagang durian yang menanti musim durian.
Yang kelima adalah pengangguran siklikal. Itu pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi, sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin. Yang ketujuh, pengangguran siklus. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat atau aggregate demand. Penyebab faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi ya. Yang kedua, struktur lapangan kerja tidak seimbang. Yang ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia. 4. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. 5. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya. Akibat pengangguran bagi perekonomian negara, yang pertama adalah penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Yang ketiga itu meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Bagi masyarakat, yang pertama adalah pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja ya, dalam kurun waktu yang lama misalnya. Yang ketiga itu pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kebijakan-kebijakan pengangguran, cara mengatasi pengangguran struktural. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah yang pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi koordinasi kesempatan atau lowongan kerja yang kosong. Yang keempat, segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Cara mengatasi pengangguran ya. Untuk mengatasi pengangguran secara umum, antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Yang kedua, deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Yang ketiga, menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Yang keempat, menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Yang kelima adalah pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. Cara mengatasi pengangguran musiman. Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. Dan yang kedua, melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Cara mengatasi pengangguran siklus ya. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Ekonomi dan pengangguran. Struktur ekspansi perekonomian yang belum diimbangi peningkatan kapasitas produksi secara signifikan mengakibatkan pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat pengangguran menjadi terbatas.
Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka sedikit menurun dari 11,2% pada tahun 2005 menjadi 10,3%. Namun demikian, jumlah pengangguran ini masih relatif lebih tinggi dibanding periode sebelum krisis yang rata-rata mencapai 5,5%. Itu akan dijelaskan pada tabel slide selanjutnya. Pengangguran menurut kelompok umur ya. Berdasarkan kelompok umur, sebagian besar penganggur di Indonesia berada pada kelompok usia muda dan produktif yaitu 15-24 tahun. Tingginya proporsi penganggur pada kelompok usia ini mengindikasikan pasar tenaga kerja belum optimal menyerap angkatan kerja usia lepas sekolah menengah. Hal ini juga sejalan gambaran proporsi dominan penganggur terbesar terdapat pada angkatan kerja berlatar belakang pendidikan SLTP dan SLTA, yaitu lebih dari 60% dari total penganggur. Bisa dilihat pada tabel grafiknya itu komposisi penganggur berdasarkan umur, yaitu pada usia 20-24 tahun. Penganggur yang lebih terbanyak itu usia 20 dan sampai 24 tahun. Yang paling minimal pada usia 55 sampai 59 tahun. Penduduk usia 15 tahun ke atas yaitu bekerja berdasarkan tingkat pendidikan. Bisa dilihat pada tahun 2001 sampai 2006 ya. Hanya contoh saja. Pada grafik garis warna biru adalah tidak atau belum sekolah. Grafik garis hitam adalah tamatan SLTA. Yang merah tidak atau belum tamat SD. Yang berwarna merah muda atau pink itu diploma 1, 2, dan 3. Yang hampir abu-abu ya SD, dan biru muda adalah universitas. Biru dongker adalah SLTP. Jadi lebih banyak yang bekerja itu pada tamatan SD ya, paling tinggi itu. Sampai pada usia 20-25. Termasuk usia 35 pada 35 juta orang. Hampir ya keseluruhan. Dari total keseluruhan masyarakatnya. Karakteristik ekonomi dan pengangguran. Tingkat pengangguran yang belum menurun secara signifikan banyak dipengaruhi karakteristik daya serap tenaga kerja sektor-sektor ekonomi. Sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi seperti pertanian dan industri pengolahan belum tumbuh kuat. Pada tahun 2006, daya serap terhadap tenaga kerja dari kedua sektor ini masing-masing tumbuh negatif 2,8% dan 0,5%, atau berbeda jauh dibandingkan tahun 2005 yang tumbuh positif masing-masing sebesar 1,7% dan 8,0%. Pertumbuhan penyerapan tahunan penyerapan tenaga kerja sebelum dan sesudah krisis per 1% PDB ya, produk domestik brutonya pada 9 sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik, bangunan, perdagangan, angkutan atau komunikasi, keuangan, dan jasa, yaitu pertumbuhan tahunan persen pada tahun 2004, 2005, dan 2006, sebelum dan sesudah krisis per 1% PDB pada tahun 1991 sampai 1996, dan pada tahun 2000 sampai 2005. Ini masih terdapat ya penyerapan yang paling terbanyak itu artinya di tahun 2004 minus 5,7%, berarti kekurangan dari penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri yang paling terbanyak penyerapan tenaga kerjanya sehingga berkurang. Oke, kita lanjut. Daya serap tenaga kerja sementara itu pertumbuhan yang tinggi pada sektor pengangkutan komunikasi, sektor bangunan, dan sektor jasa belum signifikan mengurangi pengangguran sejalan dengan karakteristik sektor-sektor tersebut yang relatif padat modal dan teknologi. Namun demikian, perkembangan daya serap tersebut belum banyak mempengaruhi komposisi tenaga kerja. Tenaga kerja tetap terkonsentrasi pada sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor industri masing-masing sebesar 42,0%, 17,8%, dan 12,5%. Produksi sektoral dan daya serap angkatan kerja. Dikaitkan dengan produksi sektoral, daya serap angkatan kerja yang belum meningkat juga terkait dengan produktivitas tenaga kerja. Bila dibandingkan tahun 2005,
Produktivitas tenaga kerja yang diukur dari jumlah output per tenaga kerja menunjukkan peningkatan dari 18,4% menjadi 19,4% pada tahun 2006. Secara sektoral, kenaikan produktivitas tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertanian dan sektor jasa yang masing-masing meningkat sebesar 11,2%, 7,5%, dan 5,5%. Distribusi tenaga kerja sektoral ya. Distribusi pada angka persen dilihat dari tahun 2004, 2005, dan 2006 pada garis grafik ya, batang grafik berwarna biru tua adalah pertanian, biru muda adalah dagang atau hotel, warna merah adalah industri, warna pink transport telekom, abu-abu bangunan, dan hitam adalah jasa. Yang paling terbanyak adalah penyaluran pada tenaga kerja pertanian ya, pada batang berwarna biru pada grafik sebesar hampir 45%. Yang kedua itu adalah pada sektor dagang dan hotel. Yang ketiga adalah pada sektor industri. Dan yang keempat adalah jasa. Keempat adalah jasa. Yang terakhir adalah bangunan. Sumber dari BPS yang diolah. Produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja bisa dilihat dari tahun 2001 sampai 2006 ya. Ada garis yang lurus atau garis horizontal melengkung ya. Pada batang grafik berwarna biru muda adalah pertanian. Pada batang grafik berwarna biru hampir keabu-abuan ya, pengangkutan dan komunikasi. Dan garis biru tua adalah tambang, dan merah adalah merah muda atau pink itu industri. Abu-abu adalah listrik atau gas atau aksis kanan ya, yang arah horizontal seperti ini, melengkung dia. Abu-abu adalah perdagangan, abu-abu tua ya. Warna hitam adalah konstruksi dan warna merah adalah keuangan. Ya, warna merah sama tadi dengan perdagangan juga dan tambang itu keuangan atau akses kanannya. Itu pada tahun 2001 yaitu diukur dari 50 juta rupiah per orang. Kalau dia di tahun 2006 itu diukur dari 3 juta orang. Itu semakin meningkat pada tahun 2006. Produktivitas tenaga kerja yang makin meningkat itu pada industri. Garis warna merah muda atau pink ya. Produktivitas tenaga kerja pra dan pasca krisis yang paling terbanyak itu di pasca krisis dan pra krisisnya pada pertambangan. Grafik pengangguran di Indonesia tahun 1996 sampai 2005 yaitu pada garis biru ya, yaitu pertumbuhan ekonomi persennya, dan merah adalah pengangguran per juta orang. Jadi di tahun 1996 sampai 2005 pertumbuhan ekonomi itu yang paling tertinggi ada pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi hampir sebesar 6% atau 5,5%, dan pengangguran yang paling tertinggi itu pada tahun 2005 yaitu hampir 12 juta orang. Itu sumber data diambil dari Depmarkertrans, Bappenas, dan BPS. Angkatan kerja bekerja dan menganggur. Pada garis batang biru adalah angkatan kerja,
Ada garis abu-abu menganggur, dan abu-abu itu adalah tingkat pengangguran terbuka PPTT yang aksis kanan, ya. Garis horizontal agak patah-patah dia. Warna merah, ya, warna merah adalah bekerja. Jadi angkatan kerja bekerja dan menganggur, dilihat dari persentasenya per juta orang pada tahun 2001 sampai 2006. Bisa dilihat grafiknya ya, semakin meningkat, yaitu sebesar 10% ya, dari 80 juta orang di tahun 2001 sampai 2006. Sumber diambil dari BPS yang diolah. Pengangguran berdasar, itu pengangguran di Indonesia bisa dilihat ya, mungkin kita bisa ambil dari jurnal ya yang sudah diteliti. Dilihat dari pendidikan yang berwarna merah itu, garis patah dia ke arah sebelah kiri bawah sampai ke kanan atas, itu berdasarkan tamatan ya, universitas, dan diplomanya itu berwarna biru ya. Total pengangguran yang paling terbanyak itu di bulan Februari tahun 2006. Yang paling sedikit adalah di bulan Februari tahun 2009. 2006 11,899 juta ya, setelah ditotalkan dari dua pendidikan tadi, yaitu diploma dan universitas. Itu semakin meningkat dia dari tahun ke tahun, tetapi pada total penganggurannya semakin menurun di tahun 2009, yaitu sebesar 9,259 juta orang. Luas permukiman kumuh, yaitu hektar tahun 2008, yang paling terbanyak itu di kota Jakarta Barat, yang paling sedikit di kota Palembang. Itu hampir banyak ya, di kota Jakarta Barat itu ada sekitar 449 permukiman kumuh. Kemiskinan ya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan sejumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan atau poverty line, merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang atau LDCs, tidak terkecuali di Indonesia. Jenis-jenis kemiskinan dan definisinya. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan. Biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, di mana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Jadi istilahnya kemiskinan itu total ya, macam rakyat yang galak yang paling parah ya penduduknya gitu. Biasanya tempat tinggalnya di tempat tinggal yang kumuh gitu. Rata-rata itu kemiskinan absolut. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama adalah tingkat dan laju pertumbuhan output, yang kedua tingkat upah neto, yang ketiga adalah distribusi pendapatan, yang keempat kesempatan kerja, yang kelima adalah tingkat inflasi, yang keenam adalah pajak dan subsidi, yang ketujuh adalah investasi, yang kedelapan adalah alokasi serta kualitas sumber daya alam, yang kesembilan adalah ketersediaan fasilitas umum, yang ke-10 adalah penggunaan teknologi, ke-11 tingkat dan jenis pendidikan, yang ke-12 adalah kondisi fisik dan alam, ke-13 adalah politik, yang ke-14 bencana alam, yang terakhir adalah peperangan. Kebijakan anti kemiskinan. Untuk mengurangi atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat dalam arti cost effectiveness-nya tinggi. Ada 3 pilar utama strategi pengurangan kemiskinan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang kemiskinan. Yang kedua, pemerintahan yang baik atau good governance. Yang ketiga adalah pembangunan sosial. Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran tujuan yang bila dibagi menurut waktu, yaitu yang pertama intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan. Yang kedua intervensi jangka menengah dan panjang,
Yang pertama adalah pembangunan sektor swasta, yang kedua kerjasama regional, ketiga APBN dan administrasi, yang keempat desentralisasi, yang kelima adalah pendidikan dan kesehatan, yang keenam adalah penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan. Cukup sampai di sini materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, kita diskusikan bersama. Untuk tugas pada materi kita ini hari tentang pengangguran, buat studi kasus ya mengenai pengangguran, boleh ambil referensi dari searching ya, searching Google yang update atau up to date, dan bisa ambil dari buku-buku ya atau jurnal-jurnal yang kalian ingin jadikan referensi. Cukup ditulis pada double folio ya, sebanyak 3 halaman saja. Oke, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.